Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Ma'arif Sojokerto, Bapak Dei Solihin SAG. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan MTS Ma'arif Sojokerto. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berada di majelis ini dalam rangka untuk belajar bersama Bapak Ibu, mencoba memahami lebih dalam tentang asesmen nasional atau yang dikenal dengan ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, yang sejatinya Bapak Ibu sudah kenal semuanya ANBK. Tetapi saya yakin perkenalan panjenengan dengan ANBK masih setengah hati, karena biasanya yang dibekali prokornya yang bertanggung jawab tentang prosesnya ANBK itu siapa. Kalau madrasah itu, marga besar madrasah itu tanggung jawabnya di mana, terus fungsinya ANBK itu untuk apa, apakah ANBK sebagai pengganti ujian nasional atau bukan. Nah, ini perlu kita pahami bersama atas nama praktisi pendidikan, biar nanti ketika ditanya oleh siswa kita, orang tua, wali siswa, nanti semua warga sekolah itu bisa menjawab dengan sandaran yang jelas, gitu Bapak Ibu. Sehingga pada hari ini saya memang meminta kepada Bapak Kepala Madrasah untuk mengalokasikan waktu biar saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu dulu untuk berbagi, belajar bareng untuk memahami ANBK ini, sehingga nanti akhirnya, karena ANBK itu nanti adalah capaiannya untuk mengukur mutu pendidikan, baik itu di tingkat satuan pendidikan maupun di kabupaten maupun di tingkat nasional. Sehingga ini sangat penting untuk kita diskusikan bersama Bapak Ibu untuk mensukseskan ANBK, bukan hanya pelaksanaannya, tetapi nanti sampai dengan hasilnya. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya minta waktu 2 jam, tidak lebih Pak Kepala. Kalau lebih nanti diajukan 5 jari, sudah lebih Pak Dirman itu. Ya, kalau belum sudah selesai ya, pemaparannya sudah paham ya, kita akhiri begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira di awal kita perlu memahami tentang ANBK itu Bapak Ibu. Kalau ANBK-nya kan jelas, panjenengan ngerti kabeh. Mesti kan asesmen nasional berbasis komputer kan itu. Tetapi sisi lain dari itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Kita mulai nih Bapak Ibu, untuk tujuan kita hari ini akan membedah ini Bapak Ibu. Ada 6 poin yang akan kita bedah Bapak Ibu. Yang pertama, pentingnya asesmen nasional, itu pentingnya ULOPO. Yang kedua, kepesertaan asesmen nasional, siapa yang menjadi peserta AN. Yang ketiga, mudah pelaksanaan asesmen nasional. Yang keempat, jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Yang kelima, alur pelaksanaan asesmen nasional. Dan yang keenam, peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan asesmen
asesmen nasional. Ini yang menjadi pokok pada pertemuan hari ini yang akan kita bedah Bapak Ibu sebagai penyelenggara pendidikan. Ini dasarnya Bapak Ibu, dasar hukum asesmen nasional. Ada 1 sampai dengan 7 gitu ya. Saya kira ini nggak usah dibaca satu persatu Bapak Ibu. Ketemu betul Bu. Kelihatan nggak? Kecil-kecil sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan bisa dibaca ya Bapak Ibu. Agar sampai ketinggal. Nonton ya bismillah lah Bapak ya. Ini silakan mau dihafal juga boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ini undang-undang itu biasanya ya. Saya tinggal ya Bapak Ibu. Nah, mulai dari sini Bapak Ibu. AN ya, dikutipkan dari Permendikbud nomor 17 tahun 2020 ayat pasal 1 ayat 1 yang selanjutnya disingkat AN adalah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ini maka Bapak Ibu, AN dilaksanakan untuk mulai jenjang dasar dan menengah, berarti mulai dari FI, SD, SMP, MTS, MA, SMA, SMK, semuanya melaksanakan AN. Pada hari kemarin Senin dan Selasa sampai dengan Kamis ini kebetulan jatahnya jenjang menengah atas. Ini sedang berlangsung ya. Untuk MTS masih ada ruang waktu mempersiapkan dengan baik. Itu actionnya kurang lebih 2 minggu ke depan, sehingga panjenengan perlu mempersiapkan diri. Saya mulai dari sini Bapak Ibu. Di dalam AN itu karena ada target-target yang akan dicapai oleh pemerintah sebagai standar ukur untuk pendidikan, dimulai dari penilaian kognitifnya, dari non kognitifnya, sampai dengan survei karakter, sampai dengan survei lingkungan belajar. Gitu. Berkenaan dengan survei karakter, maka siswa nanti akan diukur melalui profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Akan diukur melalui profilnya. Jadi putra-putri kita itu nanti disuguhi materi soal, terus mengukur bagaimana kritisnya, bagaimana gotong royongnya, bagaimana kebinekaannya, itu di situ diukur, Bapak Ibu. Masih hafal nih Bu? Masih hafal profil pelajar Pancasila? Udah menolong sasi loh. Belum. Ya. Profil pelajar Pancasila itu ditopang oleh 6 dimensi Bapak Ibu ya. 6 dimensi. Diawali dengan berketuhanan yang Maha Esa berakhlak mulia, dan yang keenam berkebinekaan global. Itu Bapak Ibu. Nah itu nanti diukur anak kita, walaupun yang kelas 8 itu belum dibekali pembelajaran tentang profil pelajar Pancasila, tetapi karakternya kan sudah bisa dilihat dari situ. Jadi munculnya asesmen nasional Bapak Ibu itu berdasarkan analisa bahwa Indonesia kalau di standar mutu itu tentang kebiasaan berliterasi sangat rendah. Itu dasarnya survei, bukan dasarnya ngarang. Itu berdasarkan dari lembaga survei internasional dari PISA, itu bahwa keberadaan anak didik kita di dalam kebiasaan berliterasi itu masih sangat rendah. Nah, kalau kemampuannya luar biasa, bukan bodoh, bukan, tetapi kebiasaan atau kebiasaan literasinya memang rendah, termasuk guru-gurunya. Guru-gurunya, coba jangan pengen ukur guru-gurunya, dikasih narasi teks berapa paragraf,
nanti diteliti ya. Konmojo, karena untuk menuju literasi itu yang ingin dicapai adalah membaca cepat, terpaham yang diwonco. Orang cepet tapi ditakoni apa gue nggak tahu gitu. Jadi harus bacanya cepet, terus paham yang dibaca. Gitu. Coba tanya panjenengan kepada anak didik kita. Biasanya kan dibekali dengan LKS atau diktat lah gitu ya. Sudah dibaca semua, anakku semuanya, jawabannya apa? Belum. Coba yang tanya mulai cover depan sampai daftar pustaka siapa? Belum dan beda-beda. Oh gurunya yang ngono, paling kayak RDW itu ganti wonco. Bukan produk saya pak, gitu ya. Apalagi menopang buku paket. Apakah bapak ibu kalau ada buku paket itu sudah dibaca tuntas bapak ibu? Nanti kata jangan disuruh coba telaah buku pegangan siswa, mata pelajaran PKN, telaah boy. Kira-kira jangan ngeluh orang gitu sebagai guru. Orang kober pak kepala, gitu ya. Nah ini bukti-bukti jadi kita itu masih memang sangat lemah di dalam budaya literasi. Pak sudah ngerti, kalau membaca saya sudah ngerti. Al-Quran saya habis maghrib pasti pak, 1 juz bahkan mungkin 2 juz, gitu ya. Minimal ya 2 ruko, gitu ya. Itu ya bagus dari literasinya. Tetapi ketika kita berbicara pembelajaran ya, yang berhubungan dengan menopang pembelajaran peserta didik kita itu masih sangat lemah. Itu Bapak Ibu. Nah, hasil asesmen tahun 2001 mengatakan semacam ini Bapak Ibu. Hasilnya berarti anak datanya Pak, ya ada. Jadi dengan kemarin MTS Jogerto itu ada datanya. Di mana dilihatnya bagaimana? Dilihatnya di Dinas Dikbora Kabupaten Wonosobo melalui kanal Dapodik, karena kita episnya belum terintegrasi di situ, Bapak Ibu. Ada hasil AM tahun 2022 kemarin ditemukan ataupun didapat hasil bahwa di Kabupaten Wonosobo khususnya madrasah itu dalam kondisi kurang baik. Karena nanti ada rapot mutunya Bapak Ibu. Pekerjaan dengan semuanya termasuk gurunya itu akan menghasilkan rapot mutu. Di dalam rapot mutu nanti akan terbaca mana yang kuning, mana yang merah, mana yang hijau. Itu. Kalau panjenengan ke pasar ibu-ibu itu kalau memilih rambutan biasanya merah atau hijau? Yang merahnya. Walaupun nggak nanti saya dipilih yang merah. Tetapi kalau AMBK yang dipilih yang hijau, bukan yang merah atau yang kuning. Iya. Kalau merah itu kurang, ya. Kalau kuning itu cukup, kalau hijau itu baik. Nanti kayak gitu. Kebetulan madrasah itu hasilnya 2 tahun berturut-turut itu di angka merah dan kuning, belum ada yang hijau. Sehingga kemarin diundang kasih permanya yang kemarin masih ingat itu, termasuk lembaga pendidikan Ma'arif itu dipanggil dinas pas penyampaian laporan, termasuk ada dari Setja saat itu dibacakan itu. Ya kita itu agak tidak enak badan untuk dibacakan yang tidak baik. Ya, tangga kita banyak yang hijau. Ini gimana teman-teman? Kok kuning sedikit, lainnya merah itu gimana? Gitu. Nah, ini ikhtiar hari ini Bapak Ibu. Ikhtiar Kementerian Agama kepada panjenengan semuanya. Yang kalau saya nggak lakukan ya, jenengan kan juga baik. Artinya dilakoni wae cukup gitu ya. Itu padahal ini butuh sebuah gerakan. Nanti kalau sisi kita jelek, itu nanti Kabupaten Wonosobo ya jelek. Karena nanti mutu ukurnya
dari satuan pendidikan akan mengukur tingkat kabupaten. Gitu. Ini mutu. Setelah nanti didapatkan, nanti akan berbicara hasil secara nasional. Ini kan programnya Mas Menteri. Gitu. Nanti dari nilai-nilai ini panjenengan akan diintegrasikan dengan bobot, yaitu akreditasi. Oleh kata sini, nanti hasil akreditasinya nilainya A. Tapi rapot mutunya abang kayak Aceh, ya sudah, besok saatnya itu sudah tawar-tawar lagi, pasti ya langsung diinasi langsung dan sebagainya. Itu nilai itu. Jadi sekarang pemerintah dalam mengukur mutu itu tidak terus sekolahan potret tidak, dari potret hasil dengan ini, karena 3 komponen itu sudah diwakili. Jangan mengerjakan nanti sulitjar, Pak Kepala mengerjakan sulitjar, siswa akan mengerjakan kognitifnya ada 2, literasi membaca dan literasi numerasi. Non kognitifnya yaitu adalah survei karakter yang berkenaan dengan profil pelajar Pancasila, serta anak juga akan menjawab pertanyaan sulitjar. Nanti akan dikonekkan 3 komponen ini menjadi sebuah profil madrasah. Ini jarak pirang menit Bu Bandina sulit cari. Jangan seperti 10 menit rampung Pak Firman. Wis jarak kabeh. Dereng kok ana sing pasti ducer-ucer. Karena merasa itu kan karena belum ketahuannya itu, saya nggak mau itu. Maka hari ini saya ingin jangan sampai terjadi lagi ketika sudah dikasih info ini, gitu loh. Saya baca lebih payah lagi nih nanti kalau saya ingat itu dibacakan raportnya itu. Dan kalau didikan itu sudah menjadi ukur sampai hari ini Bu. Jadi sekolah-sekolah yang rapotnya kuning, rapotnya merah sudah jadi cara untuk mengejar terus itu. Nah kita mendengar ngomong kadang-kadang dengan dewa Pak Soli. Itu kayak Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu jadi merah ini nanti akan bisa muncul lagi semacam ini. Ini dari literasi membacanya ya Bu. Ini hasil literasi membacanya tahun 2021. Merahnya segini untuk SMP. Ini Bapak Ibu. Jadi kita berbicara jenjang kita lah, tidak berbicara SD, SMA, SMP. Ini SMP MTS. Jadi tanda merah itu Bapak Ibu, tanda tingkat ketercapaiannya. Literasinya dibanding kuning dan hijau berarti masih berapa persennya ini Bapak Ibu? Lagi mengutip segini nih, begini. Maka masih butuh PR yang banyak. Ketika kuning ini cakap. Ketika hijau ini dasar. Ketika sudah mencapai mahir itu biru. Nah, ini bisa dibaca semacam itu Bapak Ibu. Grafik batangnya. Jadi untuk tahun 2021 ya, yang perlu didampingi perlu didampingi atau intervensi khusus untuk anak-anak kita itu ya, yang merah ini. Karena yang merah ini nanti dilogikakan semacam ini ya Pak. Kalau yang merah itu anaknya tidak bisa baca, apalagi ngerti. Ya, dalam literasi loh ini ya. Yang kedua, kalau yang kuning anaknya wis kenal huruf, ya, tapi kan maca iki wangel apa ini ngerti. Ya. Yang hijau berarti sudah bisa baca, tapi tidak bisa paham arti yang dibaca. Kalau yang biru karena tingkatnya mahir berarti sudah bisa baca dan sudah paham artinya. Itu semacam itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk numerasi ini tadi kan itu untuk yang
Nah ini numerasi merahnya segini, kuningnya sudah lumayan, ya, hampir imbang. Yang mahir tapi ya beda jauh nih. Itu semacam itu Bapak Ibu. Sehingga dapat disimpulkan Bapak Ibu, kesimpulannya hasil kognitifnya, asesmen nasional mengevaluasi hasil belajar kognitif terdiri dari literasi dan numerasi, membaca dan numerasi ini, hasil belajar karakter serta kualitas lingkungan belajar, pembelajaran dan iklim sekolah yang melibatkan 7 juta murid, 7 juta murid, 3,9 juta pendidik, guru, dan 285.000 kepala satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Hanya 1 dari 2 murid yang mencapai kompetensi minimum literasi, ya, 1 dari 2. Kalau numerasinya 2 dari 3. Skor juri apa pol DP? Ya, kan masih sangat butuh diperhitungkan ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kebijakan asesmen nasional. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah madrasah termasuk penyetaraan. ANBK itu dilaksanakan semua. Penyetaraan paket A, paket B, paket C berarti harus melaksanakan AN, termasuk pendidikan formal. Itu orang pilih-pilih. Ya. Yang kedua, AN dilaksanakan setiap tahun. Ya. Jadi orang tahun ini leren, besok AN, besok mulai lagi tidak. Setiap tahun dilaksanakan. AN hanya diikuti sebagian atau sampling murid yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi AN itu tidak semua peserta didik kelas 8 mengikuti semuanya, tidak. Kelas 5 mengikuti semuanya, tidak. Kelas 11 mengikuti, tidak. Tetapi sudah dipilih secara acak untuk mewakili satuan pendidikan dalam mengukur mutu pendidikan di madrasah atau di sekolah itu. Kebijakannya semacam itu Bapak Ibu. Terus hasil yang ingin dicapai atau yang diharapkan apa? Dengan adanya AN dijadikan pemetaan dan potret mutu satuan pendidikan kabupaten kota maupun nasional. Yang kedua, kinerja sistem terpantau secara berkala. Hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Jadi hasil AN ini kan nanti akan keluar rapor mutu. Setelah muncul rapor mutu bisa dijadikan untuk dilaksanakan dasar EDS atau EDM. Setelah terbentuknya EDM bisa menjadi rujukan RKAM. Ini diambil dari sini. Selanjutnya Bapak Ibu menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu murid. Jadi AN, asesmen nasional itu tidak menilai personal anak didik kita. Jadi hanya artinya kalau anak yang mengikuti AN dan tidak mengikuti AN, tidak ada hukumnya anak yang tidak mengikuti AN nanti tidak lulus sekolah ataupun tidak naik kelas. Tidak ada. Selanjutnya Bapak Ibu, nih fungsinya AN ada 3. Yang pertama adalah sebagai evaluasi pembelajaran.
tidak memiliki konsekuensi pada murid atau siswa peserta AM. Artinya tidak ada dampak apapun terhadap personal, baik guru, baik kepala, baik itu siswa. Berdampaknya kepada satuan pendidikan. Yang kedua, pemetaan dan umpan balik. Di pemetaan ini juga tidak akan membawa efek kepada murid, guru, dan kepala sekolah. Yang ketiga, sebagai perbaikan proses pembelajaran, karena setelah dievaluasi tentunya kan akan diketahui plus minusnya. Nah, harapannya semacam itu. Fungsinya ada 3 itu. Yang terakhir nanti dari 3 poin ini adalah untuk apa? Peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik. Itu fungsi AM. Selanjutnya Bapak Ibu, peserta didik peserta AN kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 nanti akan mendapatkan materi yang akan dihadapi dalam ANBK. Itu ada beberapa. Di antaranya 1, anak didik kita akan mengerjakan AKM. AKM-nya apa? Yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Ini akan dikasih soal ini anak kita. Yang kedua, anak didik kita akan mengerjakan survei karakter. Yang ketiga, anak didik kita akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Berarti untuk siswa besok dalam penyelenggaraan ANBK itu akan mengerjakan ada literasi membaca, literasi numerasi, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar atau Sulinja. Ya, jadi untuk anak kita mengerjakan 4 poin. Sedangkan untuk guru, ya, semua guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan survei lingkungan belajar. Nah, jadi kalau anak kita 4, kita hanya 1 poin. Gitu. Untuk apa? Adalah untuk memotret kualitas input, proses dan hasil belajar, mencerminkan kinerja kepala sekolah sebagai umpan balik berkala bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, kemenang, dan lainnya. Tadi sudah belajar manfaat, ya apa? Fungsi, sekarang manfaatnya. AN mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah yang sebelumnya harus melengkapi borang penilaian yang terpisah-pisah, tepat titik, dan berulang-ulang menjadikan tidak efisien. Dengan AN maka akan menggantikan model evaluasi pendidikan yang cenderung administratif menuju ke fragmentasi dan kurang mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Maka manfaatnya ini Bapak Ibu, 1 akan mengukur SPM-nya, standar pelayanan minimalnya kayak apa. Yang kedua adalah akan memetakan mutu pendidikan, manfaatnya. Yang ketiga akan mengukur akreditasi, ya, standarnya kayak apa, serta akan ujian nasional ini menjadi standar. Kalau dulu diambil melalui poin pengukuran peserta didik individu, kalau sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam mengukur mutu pendidikan melalui ujian nasional. Ujian sangat masih dibutuhkan, tetapi bukan menjadi standar ukur mutu pendidikan. Posnya tidak akan saya pegang Pak Kepala, ini tugasnya panitia. Kalau saya ngucek-ngucek pos nanti repot gitu nih. Nanti tugasnya panitia untuk mengucek-ngucek pos, membuka pos dan sebagainya.
Sudah di-download sih bukannya. Sudah di-download, Tinggal print dan tinggal baca ya. baru baca. Ya, baru baca. Oke. Nah, mulai lagi dari sini Bapak Ibu. Monggo. Peserta didik yang mengikuti AN, ya. Peserta didik yang terpilih secara acak random di setiap satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi peserta didiknya ini bukan satuan pendidikan yang memilih, Bapak Ibu ya. Kalau yang memilih sekolah, nggak ada pergi nggak itu, kurikulumnya pilih mesti. Sing sepite bater iki tak cocok sing kira-kira alok kok ya, kue keri-keri, nah bodoh tambahan kok maju, kan? Nah makanya karena ini di standar ukur ya dari Kemendikbud bisa memasarkan kepada sekolah data yang dikirim melalui by emis nanti dipilih ya nggak tahu nanti kalau yang keluar dibully bocah sewes nah Kalimantan itu nanti nah, nanti tugasnya maka divalidasi peserta AN dipastikan terlebih dahulu ada anak yang sudah keluar atau tidak dan sebagainya. Kalau data pesertanya sudah di-download belum? Sudah. Ada anak yang gaib? Anaknya kan 12, satu yang tidak bisa masuk karena anak berpindahan. Tapi pindahan kemarin ada 3 dari dinas, yang 2 bisa, yang 1 tidak bisa masih tercandol di SMP. Belum Kita dicabut. sudah konfirmasi dengan SMP, katanya sudah dimutasi. Tapi nyatanya belum. Terakhir kabupaten kemungkinan belum dikeluarkan mungkin. Ya, itu teknis nih. Ya. Secara penono. Ya, ini orang itu. Jadi jumlah peserta didik yang dipilih untuk mengikuti AN untuk SDMI paket A, PKBPS pula itu jatahnya 30 peserta maksimal 30 ditambah 5 menjadi 35 cadangannya 5 peserta maksimalnya 30. Kalau ada MISD kalau siswa kelas 5-nya 40 ya 40 maka ada yang 5 peserta didik kelas 5 dipastikan tidak menjadi peserta ANBK. Tapi sebaliknya kalau ada madrasah sekolah yang kelas 5-nya jumlahnya 30, 25, 20, 22 pokoknya di bawah 30 atau di bawah 35 maka pesertanya seluruhnya. Kalau itu memang sudah terdata di BAE emis itu. Jadi kalau sini MTS kan jatahnya 45 orang maksimalnya 5 cadangan sehingga menjadi 50 peserta AN. Wis sekolah gede cilik siswane kelas 8 400 ya tetap dijuput 45 orang terus 400 terus dijuput 200 surat. Jadi diambil samplingnya adalah sama untuk MTS SMP maksimal 45 peserta ditambahi 5 cadangan itu sehingga jumlahnya 50. Baik itu satuan pendidikan yang 50 pas, kalau ada satuan pendidikan 51 siswanya kelas 8 berarti ada 1 peserta yang tidak berhak mengikuti ANBK karena jatahnya seket. Kok duwe siswa seket Ji, maka ada 1 anak yang tidak menjadi peserta ANBK itu. Tapi nek 45, 49 ya pasti ikut semuanya. Itu. Hasil remuk lagi nek saranane urung duwe siswa 49 kan berangkatnya kan
Duran paling tidak nek digawe sesi ping 3 baline setengah 5, nek digawe pindho kudu tambah loro laptop. Nilai ganti gitu kan gitu ya. Gitu ya gitu ya. Ya. Kalau sini sih cukup lah. Kalau 2 sesi. Oh, Coba saja. ya. Aturan itu. Ya, sini 2 sesi cukup nggak Bu? Tahun ini 2 sesi kan? Itu ya Bapak Ibu. Jadi SMK sama MTS, SMA itu jatah peserta INBK-nya sama oke. Itu 45 maksimalnya ditambah 5 cadangan sehingga 50 peserta. Bagi yang di bawah 50, 30, 35, 20, 15 berarti pesertanya semuanya. Tetapi kalau sudah di atas 51, 52, 1000 katakan itu ya hanya 50 yang diambil. Selanjutnya Bapak Ibu, nih pendidik. Kalau tadi siswanya, sekarang pendidik atau guru. Guru apa wajib melu Pak Firman? Hukumnya wajib main. Ya. Seluruh pendidik, kepala satuan pendidikan di setiap satuan pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS. Semua guru yang sudah terdaftar di dalam EMIS wajib hukumnya disertakan, diajukan dalam mengerjakan Sulingjar atau mengerjakan ANBK. Maka EMIS-nya dilihat tuh ini. Kok gunung masuk kok manjur masuk rasa dusulke dhisik ora masalah. Nah, daripada nanti potensi berbu lah kowe kudu ikut mengerjakan Sulingjar. Selanjutnya, kepala sekolah juga harus terdaftar secara valid dan mutakhir dan status aktif menjabat bagi kepala sekolah dan bagi guru aktif mengajar sebagai guru. Itu syaratnya nih. Jadi ini jelas bahwa Sulingjar itu bukan sunnah bagi guru dan kepala, tetapi wajib. Nek ingin mendapatkan hasil rapat mutu, nek sing ngerjakin gurune ngene 1, 2, 3, 4, 5, 10 katanya. Sing isi kok 5, kan pasti tidak maksimal. Datanya 10 di EMIS sehingga rak 5. Berarti ini ngomongnya hijau, bukan AC. Nah, itu kan itu. Selanjutnya Bapak Ibu, status pelaksanaan moda ya, dalam ANBK itu bisa berstatus mandiri, bisa menumpang. Mandiri gimana? Nek mandiri gue sudah gurunya ada, kepalanya ada, siswanya ada, penunjangnya, internetnya punya, jaringan internet, ya, laptop atau PC-nya cukup, itu disebut mandiri. Melaksanakannya di pangkalan satuan pendidikannya sendiri. Tapi kalau status penumpang, nantinya satuan pendidikan itu belum mencukupi sarana yang dipunyai, sehingga harus meminjam boleh perguruan tinggi maupun SMA, SMK, MA yang di atasnya, yang pada tanggal itu kan tidak melaksanakan. Kalau jenjangnya kita SMP, MTS itu tanggal itu digunakan. Itu semacam itu. Barangkali belum punya. Seperti lain buka dulu ya, buka dulu. Belum gue ngendong seperti gitu kan. Selesai ngomongin. Itu semacam itu. Setelah saya yakin saudara mandiri, juga modalnya bisa daring dan semi daring, online ataupun semi online. Gitu. Dari pilih karena sini jaringan internetnya sudah masuk, perangkatnya sudah ada, pasti nanti akan diarahkan online. Ya. Plus minusnya online dan semi online Bapak Ibu, ya, kalau online tidak perlu akses sinkronisasi. Ya.
Kalau semi online untuk sinkron operatornya pasti milih bisa online mawon Pak.